Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ingin memperkenalkan diri saya pribadi. Nama saya Farhan Ramadan dengan NIM 18030152552. Kelas 4C, mata kuliah Teori Bahasa Automata dan Kompilasi. Dosen pengampu Bu Atika Mutia Hilda, Eskom, Mkom. Saya ingin membahas tentang DFA dan NFA, mulai dari materi, contoh soal, dan mengimplementasikan pada aplikasi JFLab. Saya dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya ingin pokok pembahasan pada kali ini yaitu DFA atau Deterministic Finite Automata. Yang kedua NFA, Non-Deterministic Finite Automata. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu tentang FSA, yaitu Finite State Automata. Jadi, Finite State Automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. Selanjutnya kita harus mengetahuinya, yaitu Finite State Automata dinyatakan oleh pasangan 5 tupel, yaitu M, yaitu dengan simbol Q, sigma, ada lagi fungsi transisi, ada start, ada lagi finish. Q itu himpunan state yang biasa disimbolkan dengan lingkaran. Selanjutnya ada sigma, himpunan simbol input. Yang selanjutnya ada fungsi transisi. Selanjutnya ada S, start atau state awal atau initial state. Yang selanjutnya adalah finish atau state akhir. Ulang lagi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah saya perkenalkan diri saya pribadi. Nama saya Farhan Ramadan dengan NIM 18030152552, kelas 4C, mata kuliah Teori Bahasa Automata dan Kompilasi. Dosen pengampu Bu Atika Mutia Hilda, Eskom, Mkom. Dan saya ingin membahas tentang DFA atau Deterministic Finite Automata dan NFA, Non-Deterministic Finite Automata, mulai dari materi, contoh soal, dan juga mengimplementasikan pada aplikasi JFLab. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kita akan bahas pada kali ini yaitu DFA atau Deterministic Finite Automata. Selanjutnya adalah NFA, Non-Deterministic Finite Automata. Jadi kita harus mengetahui dulu FSA, yaitu Finite State Automata. Finite State Automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. Selanjutnya, Finite State Automata dinyatakan oleh pasangan 5 tupel, yaitu Q, himpunan state yang biasa disimbolkan dengan lingkaran. Selanjutnya ada sigma, himpunan simbol input. Selanjutnya ada fungsi transisi. Selanjutnya state awal atau initial state. Selanjutnya F, yaitu state akhir atau final state. Selanjutnya kita harus mengetahui juga karakteristik finite automata. Jadi karakteristik yang pertama adalah setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Yang kedua, transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Yang ketiga, setiap finite automata memiliki keadaan awal. Yang keempat adalah finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah pemrosesan seluruh string, keadaan akhir dicapai, artinya otomata menerima string tersebut. Selanjutnya yang ingin kita bahas yaitu, jadi DFA dan NFA ini ada di dalam jenis FSA, yaitu Finite State Automata. Yang kita bahas pertama DFA, Deterministic Finite Automata, yaitu suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Selanjutnya adalah NFA, yaitu Non-Deterministic Finite Automata. Jadi suatu state ada 0, 1, atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi selanjutnya kita akan membahas manual tentang DFA dan NFA, yaitu contoh soal agar kita ingin lebih mengerti tentang DFA dan NFA. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Setelah kita menyelesaikan sebuah materi tentang DFA dan NFA, kita masuk ke contoh soal. Langsung kita masuk ke contoh. Nama saya Farhan Ramadan, kita masuk ke DFA atau Deterministic Finite Automata. Pertama kita masuk ke soal, yaitu tentang pertama kita buat yaitu state
state awal atau initial state, kita masukkan Q0. Selanjutnya ada Q1 yaitu ini state, terus state Q1, ini state Q2. Nah di sini state Q2 kita final state atau state akhir. Jadi di sini kita contoh soal, misalnya di sini kita masukkan saja berarti di sini angka 1 saja ya. 1, selanjutnya di sini kita masukkan angka 0, selanjutnya di sini kita masukkan angka 1, selanjutnya di sini kita masukkan angka 0, di sini kita masukkan angka 0,1. Nah, di sini ada soal atau bisa disebut diagram transisi atau gambar mesin DFA. Selanjutnya kita masuk ke soalnya, yaitu tentukan pertama adalah bisa disebut dengan fungsi transisi. Dan juga kita harus menentukan tabel transisi. Kita di sini bisa mencoba lewat dari tabel kita ubah ke mesin, bisa juga mesin kita ubah ke tabel. Selanjutnya kita masuk ke fungsi transisi. Fungsi transisi. Di sini fungsi transisi kita masukkan pertama ada 4 tupel, yaitu pertama Q. Q itu bisa ditentukan himpunan atau state. Di sini state dilambangkan dengan lingkaran. Di sini state-nya ada berapa? 1, 2, 3. Q0, Q1, dan Q2. Selanjutnya kita masuk kepada himpunan simbol input. Di sini himpunan simbol input itu ada apa aja? Ada 0 dan 1. Ya, kita masukkan 0 dan 1 ya. Selanjutnya kita masukkan ke start atau initial state. Initial state ini bisa dilambangkan dengan lingkaran dan tanda panah. Di sini initial state adalah Q0. Kita masukkan Q0. Selanjutnya adalah finish atau bisa disebut final state. Final state ini bisa kita lihat yaitu lingkaran 2, yaitu lingkaran 2 kali. Itu disebut dengan final state biasanya. Nah, selanjutnya ketika kita selesai melakukan fungsi mengerjakan fungsi transisi, kita masukkan ke tabel transisi. Transisi kita buat dulu ya, oke. Kita buat set. Di sini karena ada 4, oke. Kita buat. Nah, di sini kita bisa masukkan di kolom ini. Kolom ini bisa kita masukkan itu himpunan simbol input. Nah, di baris ini kita masukkan yaitu apa? State. State di sini apa aja? Q0, ada Q0, Q1 dan Q2. Q0 mengarah ke 0. Q0 mengarah ke 0, mengarah ke mana? Ke Q1 atau bisa kayak input mengarah ke Q1. Selanjutnya Q0 ke 1, mengarah ke 1. Q0 mengarah ke 1. Berarti ke diri sendiri ini disebut dengan namanya looping. Oke? Q0. Selanjutnya Q1 ke 0. Q1 ke 0 mengarah Q1 mengarah ke 0, berarti mengarah ke mana? Ke Q2. Selanjutnya Q1 mengarah ke 1. Q1 mengarah ke 1 ke dirinya sendiri. Ini namanya disebut apa? Tadi looping. Oke, masuk. Terus Q2, kita fokus ke Q2. Nah, di sini Q2 ke 0, berarti looping ke diri sendiri. Berarti kita tulis Q2. Terus selanjutnya Q2 di 1 mengarah ke 1, looping juga ternyata. Oke. Nah, sekian. Jadi kita masuk ke B, yaitu tentukan untai yang berjumlah lebih dari 3, dan kita derivasikan dan kita menentukan diterima atau ditolak. Kita hapus ya. Selanjutnya kita masuk ke B. Jadi ke B itu contoh untai. Kita bisa masukkan ya, yang gampang aja kita ingat, kamu kembangin masing-masing ya. Kita lebih dari 3 aja dan derivasikan. Nah, setelah derivasikan kita bisa menentukan. Setelah derivasikan diterima untai tersebut atau ditolak. Caranya mengetahui diterima atau ditolak yaitu ketika untai tersebut diawali dengan initial state dan diakhiri dengan final state, itu untai tersebut diterima. Ketika ini diawali dengan initial state tapi tidak diakhiri dengan final state, itu ditolak. Kita kasih contoh, misalnya kita kasih contoh yang mudah saja. Kita kasih contoh misalnya di sini adalah misalnya 0, 01, oke. 001 bisa kita masukkan 001.
Di sini apakah Anda bisa meramal diterima atau ditolak? Nah, di sini tidak bisa meramal-ramal, kita harus mencoba-coba. Mencoba-coba kita masukkan misalnya 0. Kita masukkan pertama, kenapa di sini Q 0? Karena ini initial state atau state awal. Misal 0, 0, 1. Oke. Kita derivasikan. Q 0 mengarah ke 0. Apa tuh? Q 0 mengarah ke 0. Berarti gimana? Q1. Nah, 0-nya hilang. Jadi tinggal 0 dan 1. Selanjutnya derivasikan. Q1 mengarah ke 0. Q1 mengarah ke 0. Berarti ke Q2. Oke. Q2. Berarti 0-nya hilang. Selanjutnya yaitu Q2 mengarah ke 1. Q2 mengarah ke 1 berarti ke diri sendiri. Dan ini adalah apa? Di sini adalah final state. Berarti kita bisa kesimpulan di sini adalah diterima. Kenapa diterima? Karena ketika diawali dengan initial state dan diakhiri dengan final state. Oke, kita hapus. Ya, kita masuk contoh kedua. Itu kita masukkan misalnya 1, 0 berapa ya? 1 aja. Oke. Nah, di sini kita masukkan. Nah, kita masukkan di sini berapa? 0. Kenapa 0? Karena ini initial state. Kita selalu initial state dan diakhiri dengan final state. Kalau enggak berarti muatan tersebut ditolak. Selanjutnya Q0 ke 1 mengarah ke 1 berarti ke dirinya sendiri. Berarti Q0. Oke. 1. Oke. Lupa saya tandanya. Oke. Selanjutnya Q0 ke 0. Q0 ke 0 mengarah ke 0. Mengarah kemana? Q0 ke 0 mengarah ke Q1. Q1. Oke. Tinggal Q1. Selanjutnya Q1 mengarah ke 1. Berarti looping kepada dirinya sendiri. Berarti Q1. Apakah ini diterima? Ditolak. Kenapa ditolak? Kenapa yo? Karena diawali dengan initial state tapi diakhiri dengan tidak final state tapi di Q1. Berarti muatan tersebut kita bisa simpulkan ditolak. Oke, kita hapus. Selanjutnya kita bahas tentang NFA atau non deterministic finite automata. Di sini ada cahaya ilahi ya dari Tuhan ya. Selanjutnya kita masuk ke di sini saya mengasih contoh dari tabel, kita ubah menjadi mesin atau diagram transisi. Nah, kita cari contoh yang berbeda. Di sini dari tabel ya. Tabelnya transisi. Jadi soalnya adalah kita suruh buat apa? Kita sekarang buat diagram aja guysnya ya. Diagram transisi dan juga fungsi. Yang enak sih pertama fungsi transisi aja dulu ya. Kita bisa mengetahui fungsi transisi dari tabel ini. Kita lihat pertama kalau misalnya state, kita lihat dari baris. Di sini barisnya apa? Di sini ada berapa? Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, berarti state-nya ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Selanjutnya sigma. Kita bisa mengetahui sigma dari mana? Dari kolom. Sini kolomnya ada 0 dan 1. Selanjutnya star. Starnya di sini saya sebut dengan Q0. Finish atau final state. Di NFA ini bisa terdapat dua dari satu state bisa bercabang menjadi kedua state gitu. Jadi final state-nya di sini dua ya. Q2 dan Q4. Oke. Nah, selanjutnya kita buat tentang diagram ya. Oke. Ini kita hapus aja ya. Kita hapus dari 1, 2, 3. Nah, kita buat dulu di sini. Kita buat pertama-tama adalah state-nya. Kita lihat dari barisnya. Berarti di sini ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Biasanya kalau misalnya state atau himpunan ini bisa dilambangkan atau disimbolkan dengan lingkaran. Kita buat aja dulu biar gampang. Sini lagi, gimana enaknya di sini aja lah ya, biar enak ya. Lanjutnya di sini Q1, di sini dulu ya. Di sini. Ya, di sini adalah Q4. Nah, tadi state awalnya di mana? Di Q0. Oke. State akhir biasanya dilambangkan dengan lingkaran 2. Nah, lingkaran 2 di sini ada karena ada final state-nya ada 2, Q2 dan Q4 kita buatkan dulu ya, biar nggak bingung. Oke. Selanjutnya
Ketika udah menggambar state-nya, kita menggambarkan transisi atau simbol input. Nah, selanjutnya misalnya Q0 di 0, berarti Q0 mengarah ke 0, berarti Q3 berarti kayak gini, oke. Nah, berarti apa? 0. Oke, inputannya 0. Q0 ke 1 inputannya, Q0 ke 1 inputannya 1, 0. Oke, selanjutnya ketika kita sudah, selanjutnya kita fokus ke Q1 ya, ke sini Q1 menerima inputan 0, karena di sini apa bisa disebut apa, himpunan kosong atau tidak ada. Selanjutnya oke, kita langsung aja Q1 menerima inputan 1 itu Q2, berarti Q1 ke Q2 menerima inputan, berarti di sini adalah 1. Oke, selanjutnya Q2 menerima inputan 0, berarti Q2 berarti ke dirinya sendiri nih. Oke, kita lakukan saja sini pertama 0. Selanjutnya Q2 menerima inputan 1, Q1 berarti balik sini. Oke, 1. Selanjutnya kita fokus ke Q3. Ini salah nih, biar keren dikit lah. Q3 menerima inputan 0, berarti Q4 berarti kita menerima inputan apa? 0. Oke, selanjutnya Q3 menerima inputan 1 tidak ada, berarti kita langsung aja ke Q4 menerima inputan 0, berarti Q4 berarti ke dirinya sendiri. Oke, dirinya sendiri. Selanjutnya Q4 menerima inputan 1, Q4 berarti ke dirinya sendiri. Oke, sendiri. Nah, ini adalah disebut dengan diagram transisi atau mesin NFA. Kita hapus. Ya, selanjutnya kita masuk ke NFA. Kita ubah dulu ya mesinnya, kita ubah, kita masuk sini aja. Kalau gambar mesin itu lebih gampang, kita ubah menjadi contoh untai biar diterima atau ditolak. Karena kalau table transisi agak sulit ya. Selanjutnya kita masuk ke B ya. Contoh untai. Kita ambil yang mudah aja. Nanti kamu kembangkan sendiri ya, sendiri dan derivasikan. Diterima dan ditolak. Ternyata nggak cuma cinta yang terima ditolak, ini juga bisa ya NFA. Oke, nggak lucu ya. Oke, lanjut aja ya. Selanjutnya masuk saja ke satu biar beda ya, satu. Oke, selanjutnya Q0 1. Kenapa Q0? Karena initial state. Kalau misalnya diterima itu ketika initial state dan diakhiri dengan final state, itu berarti diterima. Kita coba nih. Oke. Jangan meramal-ramal, karena di sini nggak bisa meramal. Kita harus mencoba-coba. Oke. Q0 mengarah ke 1. Q0 mengarah ke 1 berarti itu kemana? Ini salah. Astagfirullah, ke Q1. Oke. Selanjutnya Q1 mengarah ke 1. Q1 mengarah ke 1 berarti ke Q2. Oh, ini lagi kayaknya diterima nih. Apakah diterima? Kita coba lagi, satu lagi. Q2 mengarah ke 1, berarti ke Q1. Nah, loh. Apakah ini diterima? Ditolak. Oh no, ditolak. Ya ditolak. Karena kenapa? Karena diawali dengan initial state, tetapi diakhiri tidak di final state. Jadi ditolak. Oke, ditolak. Selanjutnya kita masuk ya. Kita masuk ke contoh kedua, berarti yang enak aja ya. 001 aja ya. Nah, karena di sini NFA itu percabangan dari DFA. Jadi kita bisa kalau DFA hanya satu kepada satu state itu, kalau misalnya NFA bisa 0, bisa 1 atau bisa lebih dari 1. Ini kita contoh lebih dari 1 yaitu 2. Jadi kita masuk selanjutnya Q01. Oke. Selanjutnya kita derivasikan Q0 mengarah ke 0. Kita cari yang bawah aja, kita pakai jalur yang beda ya. Q0 mengarah ke 0 berarti ke Q3. Oke, selanjutnya kita derivasikan lagi Q3 mengarah ke 0. Q3 mengarah ke 0 berarti ke Q4. Q4 ini kayaknya udah mau benar nih, diterima nih. Coba kita lihat lagi. Kita selanjutnya kita derivasikan lagi Q4 mengarah ke 1 berarti ke Q4 juga. Nah, apakah ini diterima? Ayo, diterima. Kenapa diterima? Karena diawali dengan initial state dan diakhiri dengan final state. Oke, setelah kita mengerjakan contoh soal yang saya berikan dari DFA dan NFA, kita masuk ke mengimplementasikan ke Jablab. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi dengan saya Farhan Ramadan. Oke, kita masuk lagi. Sekarang kita implementasikan contoh soal yang ada di kita buat tadi di papan tulis. Kita implementasikan ke aplikasi GFlap. Ketika kita sekarang kan sedang membahas FSA atau Finite State Automata, yaitu jenis-jenisnya yaitu DFA atau Deterministic Finite Automata dan NFA Non Deterministic Finite Automata. Kita pencet yang kita klik Finite Automation. Nah, di sini kita baru mulai. Karena kita besarkan dulu ya biar pada sahabat-sahabat perjuangan melihat. Oke, semua. Selanjutnya kita lihat soal di sini. Soal di sini kita bisa lihat DFA, yaitu dia mempunyai state atau himpunan state itu Q0, Q1 dan Q2. Oke, kita implementasikan. Kita di sini banyak simbol-simbol ya. Jadi ketika kita ingin membuat state atau himpunan state, kita klik ini, atau bisa disebut dengan state creator. Kita butuh Q0, Q1, Q2, Q0, Q1 dan Q2. Nah, ketika kita tidak mengklik ini, kita mengklik ini terus, maka akan timbul state lain. Gimana caranya? Kita klik ini dulu. Nah, baru udah hilang. Ketika kita mau menghapus, kita mencari ini, klik deleter yang seperti tengkorak ini. Oke, kita hapus yang kita tidak butuhkan, kita hapuskan dan sisakan yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita harus mengetahui dulu di sini, karena di sini initial state-nya adalah Q0 dan finish state-nya ada Q2. Kita kalau mau mengetahui atau menggunakan initial state, kita klik kanan pada mouse. Oke, selanjutnya kita klik initial. Nah, ini disebut dengan simbol pada initial pada GFlap. Oke, selanjutnya kita ingin di sini karena soalnya adalah final state-nya Q2, kita klik. Caranya kita implementasikan ke GFlap, kita klik dulu, terus kita klik kanan pada mouse, terus final state. Nah, ini adalah simbolnya, biasanya lingkaran dulu. Oke, selanjutnya kita lakukan adalah kita melakukan transisi. Nah, di sini kita lihat soalnya ya. Oke, kita lihat dulu soalnya di sini, karena di sini soalnya Q0 di 0 itu mengarah ke 0 itu adalah Q1. Jadi Q0 ke Q1 itu adalah 0. Oke, kita buat ya state-nya. Oke, caranya klik ini, atau disebut juga disebut untuk mengklik ini, kita klik ini, terus kita disebut juga transition creator. Kita klik ke sini dan ke sini. Nah, kita mau masukkan berapa? Karena di sini kita 0, kita masukkan 0. Oke, kita masukkan 0, kita klik ini, jangan lupa untuk tidak melakukan transition creator terus. Oke, nah di sini sudah ketahuan ya. Oke, sudah tersambung. Selanjutnya adalah di sini Q0 di 1, berarti Q0 di 1 itu Q0. Jadi Q0 itu transition creatornya ke 1. Nah, berarti dia looping. Di sini berarti dia looping. Oke, kalau mau ke looping kita klik ini saja, terus kita masukkan, karena di sini inputannya 1, kita masukkan 1. Oke, kita klik ini lagi. Nah, sudah ada kan? Oke, selanjutnya kita buat cepat saja. Kita klik lagi, tidak usah bolak-balik. Kita klik ini, karena di sini Q1 di 0, input 0 itu adalah mempengaruhi Q1. Jadi kita 0 itu adalah selalu looping. Oke, kita klik 0. Oke, selesai. Selanjutnya yang kita harus lakukan adalah ini karena kesalahan, kita hapus dulu dengan deleter. Oke, selanjutnya transisinya adalah Q1 di 1 di Q2, berarti Q1 ke Q2 adalah berapa? 1 tadi. Oke, kita masukkan inputnya 1. Oke, kita klik ini dulu. Nah, oke, sudah terhubung. Oke, selanjutnya adalah kita lakukan Q2 di 0, Q2, berarti looping. Terus Q2 1, Q2 lagi, berarti looping. Nah, gimana caranya kalau 2 kali? Nah, kita klik ini transition creator, kita klik. Nah, di sini kita masukkan dulu 0. Oke, terus klik lagi di sini biar enggak bolak-balik ya. Nah, klik lagi 1. Oke, nah kita klik ini, jadi deh. Oke, semuanya sudah jadi. Sekarang kita tes. Ada untayan yang kita sudah buat di manual, kita tes di aplikasi GFlap ini. Oke, yang kita lakukan adalah menjadi input multiple run. Oke, karena di sini soalnya adalah kita coba di manual adalah 100, kita masukkan 100. Selanjutnya kita coba run. Oke, input. Oke, kita log bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata reject sesuai apa yang dengan manual, ditolak. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi
karena kita sebelumnya ada 001, kita masukkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata save, diterima. Berarti manual dan aplikasi JavaScript yang kita gunakan ini benar atau sama. Berarti percobaan kita insya Allah benar. Selanjutnya kita masuk aja ke keduanya adalah kita masuk ke NFA. Oke, NFA kita masuk. Pertama di sini karena himpunan state pada NFA yang kita buat ini adalah ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Kita buat langsung aja ya, biar cepat. Oke, Q0, Q1, Q2, Q3, Q3, oh no, jadi kita salah, kita cancel. Nah, set. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya karena ini kelebihan tadi saya salah pengingat. Oke, kita hapus dengan deleter. Oke, hapus, kita sisakan yang kita ingin gunakan. Selanjutnya kita lakukan adalah apa? Kita lihat initial state dan final state. Oke, initial state pada Q0 kita klik kanan. Oke, seperti inisial. Oke, selanjutnya kalau kita karena di sini final state A2, kita bikin klik kanan dan kita klik final, terus Q4 juga final. Oke, selanjutnya kita lakukan adalah menghubungkan atau ke session creator. Nah, dari sini selanjutnya yang kita lakukan adalah pada NFA kali ini yaitu antara sini antara Q0 berarti ke Q3. Oke, kita lakukan. Nah, inputnya berapa? 0. Kita masukkan aja 0. Nah, kita mesti ini jangan lupa ya, kelihatan. Oh, benar kan? Selanjutnya lanjut aja biar cepat. Kita lakukan yaitu dengan klik dan kita masukkan saja langsung yaitu angka 1. Oke, sudah ada masuk. Selanjutnya kita masukkan lagi Q2, Q1. Selanjutnya kita masukkan saja karena sesuai dengan apa yang soal, masukkan aja. Terus selanjutnya dari sini juga sama dengan 1. Oke, 1. Oke, selanjutnya di sini adalah looping 0. Oke, 0. Selanjutnya yang kita lakukan adalah cepat adalah Q3 ke Q4 yaitu coba transition creator. Nah, di sini karena inputan 0, oke, kita masukkan 0. Selanjutnya looping nih. Nah, karena di sini loopingnya 2 kali, kita masukkan 2 kali ya. 0. Terus klik lagi biar nggak ulang 2 kali. Nah, 1 lagi. Nah, klik ini. Nah, sudah jadi ya. Apa yang kita inginkan sudah jadi. Sekarang kita tes apakah sama yang ada di manual dan apa yang di aplikasi JavaScript. Kita tes, yaitu kita tes dengan yang manual. Kita lihat dulu, tes, kita pencet input terus multiple run. Oke, selanjutnya kita coba karena di sini cobanya adalah 110. Nah, kita lihat apakah diterima. Kita lihat dulu ya, apakah diterima. Yuk kita lihat. Ternyata diterima, sama dengan apa yang kita lakukan di manual. Selanjutnya yang kedua adalah 111. Apakah diterima atau ditolak? Kita lihat, ternyata ditolak. Nah, ternyata bisa kita simpulkan ketika kita manual dengan JavaScript sama hasilnya dan setara, maka percobaan kita yang kita lakukan itu insya Allah benar. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan hanya milik saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.